paling sunyi dalam hidup Rasulullah. Pada suatu malam yang sunyi di kota Makkah, tidak ada suara, tidak ada sambutan, tidak ada pelukan, hanya seorang manusia mulia yang duduk dalam diam dengan hati yang sangat terluka. Dialah Muhammad, kekasih Allah. Namun malam itu, beliau adalah manusia paling sedih di bumi. Bagian 1, tahun kesedihan, Amul Huzn. Tahun itu bukan tahun biasa. Sejarah mencatatnya sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 2 orang paling dicintai Rasulullah dipanggil oleh Allah. Yang pertama, Abu Thalib, pamannya, pelindungnya, orang yang berdiri di depan pedang Quraisy demi melindungi keponakannya. Abu Thalib wafat tanpa sempat mengucapkan syahadat. Bayangkan hati Rasulullah menyaksikan orang yang paling berjasa dalam hidupnya pergi tanpa kalimat tauhid. Air mata itu jatuh, namun Rasulullah tetap berkata dengan lembut, "Wahai pamanku, aku akan terus memohonkan ampun untukmu." Belum kering luka itu, Allah kembali menguji. Bagian 2, kepergian Khadijah Ram. Beberapa waktu kemudian, Khadijah binti Khuwailid wafat. Istrinya, sahabatnya, penopangnya, orang pertama yang beriman saat seluruh dunia meragukan. Khadijah yang menghibur saat Nabi pulang dengan tubuh gemetar dari Gua Hira. Khadijah yang berkata, "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu, wahai Muhammad." Kini, rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara lembut yang menenangkan. Tidak ada lagi tangan yang mengusap lelah. Rasulullah kehilangan tempat pulang. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku cemburu pada Khadijah, padahal aku tak pernah bertemu dengannya. Sebab Rasulullah tak pernah berhenti menyebut namanya." Kesedihan itu tidak teriak, tidak meratap, tapi diam. Rasulullah lebih menyayat daripada tangisan siapapun. Bagian 3, luka di Taif. Karena Makkah semakin keras, Rasulullah pergi ke Taif. Beliau berharap mungkin di sana ada hati yang mau menerima kebenaran. Namun yang beliau terima bukan dakwah, melainkan caci dan hinaan. Anak-anak diperintahkan melempari beliau dengan batu. Darah mengalir hingga sandal beliau basah oleh darahnya sendiri. Zaid bin Haritsah berusaha melindungi tubuh Rasulullah, namun Nabi berkata, "Biarkan aku." Beliau duduk bersandar di tembok, menengadah ke langit, dan disitulah doa paling menyedihkan dalam sejarah manusia terucap. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, sedikitnya dayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Tidak ada doa balasan, tidak ada doa kebinasaan. Padahal malaikat Jibril datang menawarkan untuk menghancurkan Taif. Namun Rasulullah menjawab, 'Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah.' Siapakah manusia yang hatinya seperti ini saat disakiti sedemikian rupa?" Bagian 4, Rasulullah yang menangis diam-diam. Rasulullah adalah manusia paling kuat imannya, namun beliau bukan manusia tanpa air mata. Beliau menangis saat anaknya Ibrahim wafat. Beliau berkata dengan suara bergetar, "Hati ini bersedih, mata ini menangis, namun kami tak mengucapkan kecuali yang diridai Allah." Beliau menangis saat umatnya disebutkan. Dalam satu malam, beliau salat panjang hingga kakinya bengkak. Saat ditanya, beliau menjawab, "Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Bahkan di akhir hidupnya, dalam sakit yang sangat berat, yang beliau pikirkan bukan dirinya, melainkan umatnya. Ummati, ummati. Bagian 5, pesan kesedihan Rasul untuk kita. Rasulullah mengajarkan satu hal penting. Kesedihan bukan tanda lemahnya iman. Air mata bukan tanda rapuhnya hati. Sabar bukan berarti tidak terluka. Beliau sedih, namun tetap taat. Beliau terluka, namun tetap memaafkan. Beliau sendiri, namun tidak pernah meninggalkan Allah. Jika hari ini kamu merasa sendirian, tidak dimengerti, kehilangan, dihina, dikhianati, ingatlah, Nabi Muhammad pernah merasakan semua itu, dan beliau tetap berdiri. Syalawatlah pada Nabi yang hidupnya penuh luka, namun lisannya penuh doa. Pada Rasul yang disakiti, namun memilih memaafkan. Pada Nabi yang sedih, namun tetap mencintai umatnya hingga detik terakhir hidupnya. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jika sepotong cerita tentang Rasulullah membuat dadamu terasa hangat, atau air matamu hampir jatuh, maka jangan simpan sendiri. Tekan like sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Subscribe agar syalawat dan kisah kebaikan ini terus menemanimu. Bagikan video ini. Siapa tahu di luar sana ada hati yang sedang lelah, dan Allah menjadikanmu perantara hidayah baginya. Karena satu klik kecil darimu bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya.
Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah di Telaga Al-Kautsar kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad